sebetulnya what is the apa yang kamu punya, katanya gitu. Saya bilang 1000 kali yang Bapak punya, sekarang 1000 triliun, ya 100 triliun dikalikan 1.000.000 kali, ditukar dengan apa yang saya miliki, tidak akan saya jual. Oh, dia kaget ya. What do you have? Itu. Sulit dibayangkan, dikatakan, saya bilang tadi semua. Nah, itu. Bahkan hari ini Bapak siapkan uang 1 triliun dan saya kembali kepada rasa itu, saya lebih baik pulang pada itu. Sahabat, kalau kamu di mata kamu, di hati kamu, dunia ini udah gak ada harganya. Barulah dunia ini akan siap-siap menjadi jongos pada kamu semua. Bukan kebalik. Sekarang malah dunianya menjadi raja. Tadi, iya dunia ngomong kok. Dia bilang, aduh bah, ini manusia ini, mana imam, mana makmum, pada saya kopral bah, gitu kan. Emang dikira kamu dunia ini siapa sih? Apa nggak ngomong semuanya? Tadi semua. Saya tuh heran bah sama orang-orang sekarang, katanya. Kan tadi semua. Saya kopral, mereka itu jenderal nggak sadar-sadar ya bah, katanya gitu. Mereka jenderal nggak sadar. Tadi semua. Malah kopral tiap hari pusing. Tadi jenderal pusing mikirin kopral, katanya. Saya nggak ngerti, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-duril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril adhar wa syirillahil akbar. Allahumma ya rabba Muhammadin wa ali Muhammadin salli ala Muhammadin wa zim Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Selamat pagi sahabat Abah saya itu MDNH dimanapun berada. Selamat pagi teman-teman dimanapun, dan selamat pagi sahabat petani Thailand ya. Belum sempat ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Abah masih ada di pagi, menggunakan waktu setelah selesai kegiatan pagi, agak sedikit terlambat ya. Mudah-mudahan panjenengan sehat semua dimanapun ya. Karena kalau Abah itu mewajibkan 30 menit itu adalah mengosongkan diri ya. Itu setelah kegiatan, apakah sebelum sholat subuh maupun setelah sholat subuh. Tadi malam karena ada kegiatan, jadi kebiasaan adalah kita ya, itulah secara cepat sahabat. Jadi kalau ada teman-teman yang bertanya tentang bagaimana cara membersihkan jiwa, menenangkan, ketenangan, kedamaian, itu yang paling mudah. Ternyata memang kita Islam ketinggalan. Abah kasih tahu ya. Mereka sudah menemukan kebahagiaan ya. Nah, sementara kita masih percaya dengan sesuatu yang kita imani gitu ya. Ritual itu bagus, tetapi harus disambungkan. Itu bagus, itu juga ritual, itu juga adalah, itu Abah gunakan. Justru Abah menggunakan metodologi Islam tadi semua. Ritual yang kita gunakan sebenarnya memiliki dikirnya, apanya lebih komplit sebenarnya. Cuma sayang sekarang ini kita ini senangnya main kulit melulu. Maunya bahagia, maunya juga damai hidup. Alam semesta ini merespon, karena orang kita ini Islam ini masih percaya Tuhan itu duduk di atas aras kayak raja, bagi-bagi rezeki. Nah itu masalah gitu kan loh, itu masalah. Padahal tiap hari kita ini gerak Tuhan semuanya.
Adapun semesta ini adalah kita bagaimana mengatur nafas. Padahal Quran sini sudah mengatakan anfas, nafas, tanafas, nufus, tadi semua. Mana jantung, mana kolbu, nabi, wah apalagi bagian nabi udah ngajarkan begitu banyak. Tapi kita nih orang Islam nih nggak tahu ngikut siapa sekarang akhir zaman ini. Hanya sibuk tetapi tidak memiliki dampak gitu kan tadi. Ya, ya kenapa Abah bisa bicara begitu? Karena Abah juga ya, keluarga semua pondok pesantren, semua pelaku pesantren semua ya, dan semua juga kiai gitu kan tadi. Nah inilah yang menjadikan bagi Abah adalah sebuah universitas pelajaran. Abah mempelajari, menggabungkan gitu kan dari semua. Bahkan kata Abah nih orang-orang, ini maaf ya jangan dipelintir lagi. Tadi malam ketemu dengan orang Buddha gitu kan tadi, biksu Buddha gitu kan tadi. Ya, mereka cara melakukan semedinya itu luar biasa gitu kan tadi. Yang kemudian Abah dipraktekkan dari pagi menarik nafas, keluar nafas, menarik nafas. Itu kan sama saja sebetulnya sirullah, nurullah gitu kan tadi semua. Dan mereka itu dalam hitungan nafas pantas kalau kita baca dahulu kan di kisah-kisah kungfu, film-film kungfu ya. Mereka itu Shaolin itu udah luar biasa dari semua. Ilmunya luar biasa, tenaga dalamnya luar biasa, tapi kedamaiannya, ketenangannya, jiwanya, ternyata itulah yang disebut mutmainnah. Gitu kan tadi. Nah kita semua itu berharap mudah-mudahan memiliki jiwa mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah itulah jiwa mutmainnah. Jiwa mutmainnah, sahabat, tidak akan datang pada kita tanpa dilatih. Walaupun kamu melakukan sholat kayak apa, ngaji kayak apa, karena di situ harus ada pelatihan, ya. Nggak bisa kita ini, makanya betul karena sholat inna sholata tanha anil fahsya, wal fahsya anil wal munkar. Tapi kenapa kita ini masih berbuat fahsya, tanha fahsya wal munkar? Dan yang paling penting sholat itu adalah harus ada samroh, buah daripada ibadah kita itu. Maka sampai Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha. Laksanakanlah sholat dan sabarlah. Nah ini di sini sabarnya. Orang kita ini dalam melaksanakan ibadah itu kurang sabar. Padahal ibadah itu adalah untuk memahami bagaimana sabar dalam ibadah. Innallaha ma'as-sabirin itu. Ternyata sabar bukan kamu yang sabar. Sabar kita menahan diri bahwa sebenarnya kita ini nggak ada gitu loh. Sabar. Itu kan berarti berkaitan dengan makna tawakal. Kita serahkan yang sebenarnya ada itu hanya Dia, Allah gitu. Maka tadi malam Abah sudah bahas tentang bagaimana pertemuan dengan Allah dengan jasad adalah dengan menyaksikan fiil pada tubuh ini gitu. Dalam apa? Dalam apapun gitu. Kamu lagi kerja, jadi guru, jadi tentara, jadi nelayan, jadi pegawai kantor, pegawai bank, masak, apapun yang kamu rasakan, bahwa sesungguhnya aku ini adalah tidak punya gerak, karena kata Allah sendiri la tataharaku zarratun illa biidnillah, tidak ada bergerak sebiji jarak kecuali izinku, berarti aku bergerak ini dengan izinnya. Loh, sadar kepada itu pertemuan, perjumpaan secara tubuh dengan Tuhan. Jadi kalau ibaratkan wayang gerak, sadar dia itu sedang dipegang sama dalang gitu loh. Itunya tuh yang penting daripada ngungkit tapi nggak sadar. Karena semua hadis menjuruh ke sana. Quran juga menyuruh ke sana gitu. Maka kata Allah wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha tadi semua. La narzuka, aku tidak nyuruh rezeki. Karena rezeki itu akibatul taqwa, adalah akibat dari perbuatan takwa. Takwa itu apa? Lagi kemarin tadi malam kita sudah bahas. Takwa itu pakaian iman. Al-imanu uryanun. Iman itu telanjang. Telanjang itu jangan sampai kita mengana tadi. Makanya wa'mur ahlaka bis salat wastabir. Dari dalam waktu sholat jangan merasa sholat. Gitu loh.
Itu maksud sabar dalam sholat. Udahlah jangan membagi, oh ini kok membagi syariat. Aduh, di mata Allah tuh nggak ada begitu. Itu istilah manusia saja. Kalian mengikuti apa aturan manusia, apa ikutan Allah? Di aturan Allah itu cuma gitu saja kok aturannya. Dan Allah itu bukan sosok. Apa sih Allah itu? Nah ini orang sekarang kan nggak kenal Allah masalahnya. Pasti dianggapnya itu jirim, jisim. Iya jirim, jisim. Tadi semua. Allah itu segala sesuatu. Ingat itu. Tapi segala sesuatu itu bukan Allah. Coba, ngerti nggak maksudnya? Allah itu segala sesuatu. Tapi segala sesuatu itu bukan Allah. Maksudnya begini. Semuanya tidak ada yang lain selain Allah. Tapi pada saat sesuatu itu bukan Allah, kenapa? Pada saat kamu ditunjuk sesuatu ya bukan Allah. Ya sesuatu. Tapi pada saat kamu diam, segala sesuatu itu Allah. Termasuk dirimu. Tapi kamu bukan Allah. Pohon itu bukan Allah. TV ini bukan Allah. Lampu itu bukan Allah. Segala sesuatu itu Allah. Allah segala sesuatu. Tapi segala sesuatu bukan Allah. Coba pikirin. Maka disitulah kul huwallahu ahad. Nah, itu dulu yang kamu harus pahami, sabar. Artinya leburkan dirimu. Allah lah segala sesuatu. Termasuk diriku. Tapi diriku bukan Allah. Maka dia berkata, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasia aku, kata Allah. Gitu, gitu. Tapi si insan itu nggak boleh ngomong gitu kan tadi. Aku Allah gitu. Tapi itu adalah, maka Abah sudah ajarkan bagaimana si batin kita harus mengatakan aku Allah. Nah tadi setelah kamu melepaskan jiwanya, biarkan Allah yang mengatakan aku Allah. Dan itulah berarti engkau pertama liko berjumpaan dengan jasad. Dengan apa? Melihat fiilnya. Nah setiap perjumpaan dengan Allah, sholat namanya itu. Berarti sebenarnya nyangkul sholat nggak? Sholat. Tuh. Jangan kita ini sekarang berhentilah mengatakan, Abah sudah bahas. Syariat itu dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama tadi. Tapi yang membedakan di antara mereka agama itu mansakan, manasiknya saja. Nah, kalau mau kita sholat cara kita ulama kita, nah ulama kita lagi gitu kan tadi. Karena Abah sudah memberikan tantangan pada siapapun. Sholatnya Nabi Muhammad seperti kamu enggak hari ini. Sampai Nabi berkata solu kamaro itu usoli itu. Sampai hari ini Abah tantang 100 juta siapapun bisa menunjukkan siapa yang melihat Nabi Muhammad sholat. Ada dalilnya. Maka juga sok tahulah dalam soal hukum. Apalagi urusan fikih kan banyak budayanya daripada. Nah inilah yang harusnya sekarang Islam terjebak. Tadi. Justru melakukan sholat malah nggak sholat. Orang yang kalian tuduh nggak sholat malah justru mereka sholat. Maka kata Abah, Jack Ma itu sholat, Bill Gates itu sholat, siapapun yang berkarya di dunia ini itulah menunjukkan sholat. Kalian tuduh kafir, mana ada makhluk bergerak tanpa izin Allah. Dan mana ada manusia berbuat sesuatu. Ada kan? Inilah gara-gara kegagalan orang Islam tauhid sendiri. Mana ada, mereka sendiri menyaksikan Jack Ma mengatakan, I am nothing without him. I cannot reach without him. I cannot do anything without him. Coba. Bahkan I'm not exist without him. Masa yang kayak gitu disebut kafir. Saya kata Jack Ma nggak hidup tanpa Allah. Saya nggak bisa kaya tanpa Allah. Saya nggak bisa berbuat apa-apa tanpa kaya Allah. Bahkan saya tidak wujud tanpa adanya wujudnya Allah. Coba. Yai kita aja nggak becus kayak ngomong kayak begitu. Masih sholat dewek, ibadah dewek, pondok dewek, santri dewek. Mau kapan Islam maju kayak begitu? Inilah persoalan. Karena kalian itu kurang jalan-jalan. Coba kalian keliling dunia. Kalian menyaksikan betapa tertinggalnya kita. Hanya senang mengkafirkan orang, apalagi muncul kelompok ustadz-ustadz yang pandai berdalil tapi nggak ngerti, nggak paham tentang Islam itu sendiri. Hanya ngerusak umat. Dan mereka jadi patokan umat, paduan umat. Dan didengar lagi oleh umat. Tapi sama sekali tidak memberikan perubahan kepada umat. Tadi semua. Ya. Maka pada pagi hari ini Abah ingin mengajak tadi semua. Tadi.
ada liko dengan Allah. Kan kalau paman kana yarju liko rabbihi falyamal amalan soleh wala yusyrik bi ibadati rabbih. Allah, jangan kau duakan aku. Tuh ingat tuh, jangan duakan. Kalian mentang-mentang sebagai kiai tapi sholatnya jangan menduakan. Maka tadi nggak sadar syirik jali, nggak sadar syirik khofi, nggak sadar syirik. Pada kata wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha. Sabar, disabar di situ itu apa artinya sabar? Coba buka pemanaan lebih dalam, kaitkan dengan ayat yang lain, berkata innallaha mas-sabirin la quwata illa billah. Jadi kita memanai satu ayat, sahabat, harus tenggelam, masuk ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, ke dalam, keluar. Itulah mafhum, itulah maklum. Kalau nggak gitu, kita hanya cuma atas alim, hanya tahu, oh ayat ini pakai dalil, ayat. Ya nggak begitu, Quran itu keseluruhan. Maka termasuk sabar, sabar itu termasuk lillah. Lillah itu bukan lillah. Kamu yang melakukan, itu juga bukan lillah namanya. Masa masih ada wayang, ada dalang gitu kan. Wujud ada dua wujud. Itu kan udah gagal itu sahabat. Tadi makanya, Allah lah segala-galanya, tapi segala-galanya bukan Allah. Inilah qul huwallahu ahad. Maka perjalanan manusia itu adalah surat Al-Ikhlas. Kalau kamu sudah ngerti qul huwallahu ahad, Allahu somad. Bagaimana tuh somadnya? Jangan ngomong si somad, ngomong doang tapi nggak ngerti juga. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bagaimana tuh pengajaran tahannya? Kamu sudah ngerti qul huwallahu ahad, ada merah dalima di situ. Baru bisa ngerti qul a'udzu birabbil falaq. Di penghujungnya barulah qul a'udzu birabbin nas. Nah itu disitulah malikin nas, ilahin nas. Baru di situ kamu merdeka sebagai manusia. Itulah penghujung. Maka Quran itu luar biasa. Dari mulai Al-Fatihah sampai ujung. Dari semua. Terserah. Kalau bagi abah kalian marah, nggak suka, terserah. Saya menyampaikan karena saya sedih dengan bangsa sendiri, dengan mayoritas agama Islam sendiri. Tapi sibuk dengan ritual-ritual yang nggak jelas. Ini semua. Apa dari ngurusin umroh, berangkat sana, haji, Allahu Akbar, hanya bikin kaya orang Yahudi aja. Coba kalian itu sadarlah dari semua. Ini masalahnya bukan masalah begitu. Tuhan kalian mau apa sih dari semua? Ya Allah ya Karim. Kalau kita nggak sadarkan hari ini mau kapan, ya adalah maka kita. Saya sih sebenarnya tidak mau menyalahkan amalia-amalia itu, tapi kalau nggak ada perubahannya hanya dijadikan sapi perahan. Itulah kenapa sampai Al-Baqarah. Maaf sahabat ya, abah harus katakan dengan pahit. Kenapa setelah surat Al-Fatihah itu Al-Baqarah? Karena ternyata orang Islam sekarang ini betul-betul seperti sapi. Diperah. Nanti di lehernya disembelih. Dia waktu Idul Kurban. Susunya diperah. Di semua. Ya. Untuk apa? Untuk ini, untuk ini, untuk itu. Nah, di semua. Nah, anaknya untuk di sekolah monok sini, diperah ke Arab Saudi untuk haji, untuk umroh. Kalau kita masih sapi, coba kita ini disuruh oleh Allah di surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, sembelih kita. Makanya banyak orang mengatakan kalau ingin kamu katanya rumah kamu bebas dari setan, baca surat Al-Baqarah. Ini cuma baca aja, dia nggak sadar. Padahal itu sindiran dari Rasulullah. Kamu setannya itu. Kalau nggak ngerti Al-Baqarah, maka saya coba tanya saja. Hadis banyak. Kalau ingin membersihkan setan di rumah-rumah, bacalah surat Al-Baqarah. Oleh setan yang belum sadar, dibaca itu pikiran setan, setannya ketawa. Kata setan, ini setan nggak sadar-sadar jadi setan. Silakan tanya ulama mana. Bagaimana kiai gitu untuk membersihkan setan dalam rumah, pasti suruh baca Al-Baqarah. Padahal saya sadar Al-Baqarah itu apa. Kalau kita tidak mengerti surat Al-Baqarah itu, bagaimana kita adalah menyembelih diri kita. Ya ini hari ini Islam jadi sapi perahan. Ya, dari semua. Di bulan Rayagung dikumpulin, dipotong gitu. Bagus untuk berbagi sosial. Tapi maknanya, hakikinya tidak pernah ketemu. Karena tidak memiliki kesadaran tadi. Maka bedakan sahabat, kiai yang sudah sadar dan kiai yang nggak sadar itu beda. Itu ngomongnya pasti ada, pastilah. Makanya jangan aneh, dari dulu juga
para orang-orang pencerah itu selalu dikafirkan, itu biasa. Udah, jangan sakit hati kalau sekalian sebagai pencerah disebut kafir, disebut sesat, itu biasa. Mana nabi mana yang nggak disesatkan? Sampai Nabi Muhammad hijrah itu kan dikejar-kejar Abu Jahal. Siapa Abu Jahal itu? Itu juga isi loka Abu Jahal, bapak bodoh. Tadi semua. Nah, lawannya siapa? Abu bodoh itu. Muhammad gitu kan tadi. Ahmad terpuji, lu bodoh dan yang terpuji gitu. Itu juga sebetulnya juga Allah ngasih siloka juga buat kita. Tapi ternyata kita ini sekarang lebih banyak pengikut Abu Jahal gitu kan tadi, sadar nggak sadar. Sadar nggak sadar, sebenarnya di Mekah, di Madinah itu terjadi perang antara Nabi Muhammad dan Abu Jahal. Dan Abu Jahal itu saudara, gitu. Iya, dan memang kita perang lawan diri kita sendiri kan sebenarnya, gitu. Maka Nabi Muhammad dikisahkan secara syariatnya perang sama saudara, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, gitu. Ya kita juga sama, ini Abu Jahalnya, Abu Lahabnya nih. Tadi semua. Maka kalau kita nggak melakukan tirakat, Abah coba kalian kalau nggak percaya barangkali ya memang boleh dengan zikir. Maka tadi lah, Abah jangan kemana-mana dulu. Jadi pertemuan dengan Allah dengan jasad adalah dengan melihat fiilnya. Kita harus bertemu dengan Allah dengan jasad, fiilnya. Sadari sepenuhnya. Sebenar-benarnya apa yang kulakukan ini tidak ada bergerak sebiji jarah sekalipun bagi orang makrifat kecuali adalah gerak dia. Tuh. Kamu udah mulai tenang di situ aja. Ya, kamu nyangkul, kamu garpu, kamu apalagi sholat. Aduh, imam sholat aja enggak. Tadi semua. Barulah masuk ke dalam sini. Perjumpaan secara asma. Sebenar-benarnya namaku adalah nama dia. Nah, bagaimana melihatnya? Nyebutkan nama dia di hati. Itu perjumpaan secara tadi perjumpaan liko secara dohir, liko secara fiil, liko secara asma, dan dengan nama dia. Ingat nama dia di hati. Masuk lagi liko secara sifat. Ruh sesungguhnya. Perjumpaan adalah menyaksikan sesungguhnya hidup ini sifatnya, melihat ini sifatnya, mendengar ini sifatnya, kalam ini sifatnya. Tuh, perjumpaan habis tuh. Maka tidak lagi syirik jali pada tubuhmu, tidak lagi syirik kopi pada hatimu. Maka melihat makanan semua, segala apa yang ada di alam ini sifatnya dan namanya semuanya. Tidak ada nasi mengenyangkan kecuali Allah. Tidak ada yang menghilangkan haus kecuali Allah. Tidak ada yang tajam pada golok kecuali Allah. Tidak ada yang yang kuning, yang hijau, yang merah Allah. Yang biru, yang semua Allah. Yang runcing, yang kotak, yang bulat Allah. Yang kecil, yang besar, yang debu, yang gede, Allah. Langit, laut, bumi semua. Allah semua. Dan tadi, Allah itu segalanya. Tapi segalanya, begitu kamu tunjuk sesuatu, bukan Allah. Ingat itu. Maka itulah kenapa. Jangan ngomong, Allah itu tidak bisa ditunjuk. Ngomong doang, ngerti enggak. Tadi semua. Ya begitu. Kenapa Allah itu laisa kamisli, nggak bisa ditunjuk. Karena semua Allah, gitu loh. Apa yang mau ditunjuk? Termasuk dirimu. Nggak bisa begini, ini Allah. Nggak bisa. Kan pada saat begitu ditunjuk, kamu itu sesuatu. Dari al-kaunu kulhu zulmatun, semua kaun itu zulmatun, gitu. Adam. Nah, makanya untuk mempercepatnya itu coba gunakan kata apa? 10 menit saja. Antara jam 2, jam 3. Duduk saja kamu, semedi. Tangan kiri di atas. Kayak orang Buddha lah, ikutin saja orang Buddha tuh. Kamu lebih benar tuh. Atur napasmu. Ingat sirullah, nurullah, sirullah, nurullah. Semua. Semedi dalam keheningan. Kapan waktu nanti teman-teman yang ada di daerah Jawa Barat bisa bareng sama Abah kemana? Ke daerah pantai. Abah kan suka pergi tuh ke pantai, ke Pelabuhan Ratu, kemana? Ke Legok, kemana? Duduk di antara kesunyian alam, menyatu dengan suara alam. Rasakan angin itu bicara. Rasakan laut bicara. Rasakan pohon bicara. Rasakan semuanya adalah beruluk salam kepadamu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, ya Karim. Nah itulah kenikmatan yang kenapa Abah ingin berbagi pada kalian. Karena ternyata semuanya adalah merespon, bersalam padamu. Dari semua ya.
Cuma sayang, tadi kamu harus menyadari kehadirannya dulu. Rasakan kehadirannya dulu. Jadi betul, maka memang qad aflaha man zakka dengan dikir. Tapi dikir itu kalau cuma hanya ucapan la ilaha illallah, tapi kalau nggak ada penyadaran sama aja, abah lihat nggak ada gunanya. Bagus kalau seandainya dibalikin maka zikir ma'agoflatin, masuklah zikir ma'ayakdotin itu sebetulnya zikir tubuh, zikir hati, zikir ruh, zikir sir sebenarnya. Hanya bahasa keren saja. Zikir ma'agoflatin, zikir ma'ayakdotin, zikir ma'ahudurin, zikir ma'waibatin, zikir ma'musahadah. Bahasa doang itu. Maka kita jangan suka terlibat dengan bahasa. Padahal sebenarnya yang maksud orang itu zikir sadar pada tubuh, zikir syariat sebenarnya untuk mengingat Allah pada fiilnya. Adalah lihatlah pada tubuhmu ini. Begitu. Sehingga kamu bisa zikir setiap hari, setiap saat. Pada saat masak. Ya, Ibu Hani, ya. Dan teman-teman di Facebook juga di YouTube. Lagi masak pun zikir. Sadar. Apakah ada gerak yang bisa kita lakukan sendiri? Tak ada. Ya, sadari. Sehingga kita senang merasakan bersama wahwa ma'akum ainama kuntum. Kata Allah kan begitu. Kalau kita sudah biasa merasakan bareng senang dengan Allah, nanti mah kebutuhan mah kecil. Dia pasti jamin sepenuhnya. Itulah rizki mau'ud. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Aku akan berimu wahai hambaku, sekarang aku percaya padamu. Ternyata engkau adalah tidak akan mendolimi dirimu sendiri. Yang Allah tidak berikan itu kebanyakan manusia nggak kenal Allah, sehingga pada saat diberi dia mendolimi. Itu masalahnya sebenarnya yang Abah tahu. Bahasanya. Tadi hasil kholwat Abah, jawaban dari Allah begitu. Bahwa kenapa kebanyakan manusia ini, terutama orang Islam ini nggak diberi, karena tadi dia nggak kenal Allah. Sehingga kalau diberi dia rezeki akan jadi Fir'aun, kalau nggak diberi rezeki dia juga nggak. Makanya hanya diberi dan tidak diberi untuk supaya dia dilapangkan, supaya dia bukan milik kesempitan. Itu aja, hanya ipil Allah itu pada diri kita di manusia ini. Dilapangkan supaya kamu bukan milik kesempitan, disempitkan dulu supaya engkau bukan milik kelapangan, sampai kamu sadar sebetulnya kita milik Allah. Dimudahkan sekali-sekali, disulitkan sekali-sekali, supaya kamu sadar sesungguhnya kamu bukan milik mudah dan susah, tapi kamu milik Allah. Dikayakan sebentar, miskinkan sebentar, supaya kamu sadar kamu itu milik Allah, bukan milik kaya, bukan milik sempit. Disehatkan sebentar supaya kamu sadar, dan disakitkan kemudian supaya kamu sadar kamu bukan milik sehat, bukan milik sakit, tapi kamu milik Allah. Itu saja. Jadi kalau kalian sadar dengan jiwa kalian milik Allah, tidak ada dualisme. Karena ruh itu seperti strum di rumah. Memasukin ke listrik, ya silakan, terserah bohlam. Bohlamnya, si jiwa itulah si bohlam itu. Nah inilah si jiwa ini, si bohlam. Kalau kamu masih si bohlam, berarti kamu si jiwa. Dan si jiwa selalu dua. Kembalikan ke ruh. Itu loh, kata Abah. Kalau bohlam itu, kalau strum selalu ada, ruh itu selalu ada. Hidup kita kan selalu ada. Selama badan ini silakan digunakan untuk apa. Tapi si jiwa, seumpama bohlam itu adalah seumpama si jiwa, maka persoalannya sekarang ada di si jiwa. Kalau masih dia berprinsip sebagai si jiwa, yang terang itu jiwa, berarti dia memiliki terang dua mungkin. Bisa sekali-kali maksiat, bisa sekali-kali taat. Bisa sekali-kali mudah, bisa sekali-kali susah. Sekali-kali surga, sekali-kali neraka. Karena jiwa. Nah, kalau katakan qad aflaha man zakka, sudah pasti untungnya orang yang membersihkan jiwa. Nah itu, karena dia tidak ada lagi dualisme. Oh, nyala lampu itu ruh. Tuh, genah, enak semuanya. Termasuk kalian akan menangis. Ya, saya Abah dipakein celana oleh Allah, pakaian baju oleh Allah, disuapin oleh Allah, dimandiin oleh Allah, diusapin sabun oleh Allah. Barusan dibikinin kopi sama Allah. Ini semua. Kalau kalian sudah di ruh, karena di situ ruhlah titik netral. Allah ruh itu netral di tengah. Dan kalian akan damai sedamai-damainya. Dan untuk melatih ke situ sebetulnya tadi biasakan, rasakan kehadiran sang ruh itu dari semua, keluar narik nafas dari semua ya. Walaupun kamu nggak tahajud nggak apa-apalah, nggak apa-apa. Buat apa tadi semua? Ya syukur kalau dengan tahajud. Tahajud itu apa sih mana juga? Ini kadang-kadang orang Islam ini sudah terjebak dengan istilah-istilah.
Orang sudah banyak tahajud, kalian nggak ngerti. Di semua. Apa sih tahajud? Sama aja kayak sholat. Orang Islam tuh taunya sholat itu kan tadi. Af'alun, aqwalun, muftahatun bil takbir, wa muftahatun bil taslim. Nah, itu aja. Hiji pekerjaan yang diawali takbir, diakhiri dengan salam. Itu disebut sholat. Nah kan udah. Ngaco itu. Definisi Fathul Muin itu. Tadi semua. Pada Qur'annya sendiri, aku mayukimu iqomatan, akimis sholat. Tadi semua. Allah suruh berdiri. Mendirikan sholat. Sadar pada urip itu sholat itu. Makanya kata Abah, jangan ribut lah tadi semua. Ya, urusan syariat. Karena syariat itu sama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, yang membedakan mansakan. Itu Quran yang berkata. Bedakan mansakan dengan syariat tadi. Ya. Nah inilah ya yang harus kita pahami. Dan belakangan ini sahabat, terutama buat orang Islam, sadarilah kalau kalian yang ngerti sejarah, betapa sudah jauh kita dibelokkan dari Rasulullah kita sendiri dalam segala amal. Ya, bayangkan baru 100 tahun, 200 tahun baginda Nabi meninggal, udah 1 juta hadis palsu. Baru 200 tahun Nabi Muhammad sudah mulai Nabi palsu. Semua ya. Jadi kita ini sudah ya, lihat berapa Nabi palsu. Orang Yaman itu, dan berapa duriat palsu di Banu Fatimiyah itu, berapa ratus tahun baru sadar-sadar siapa, baru sadar-sadar adalah pada tahun 400 Hijriah. Coba terjadilah perang salib, hancur-hancuran kita. Nah itulah, maka kita sekarang ini hanyalah tinggal puing-puing Islam ini, tapi merasa paling benar masalahnya. Padahal kita sudah jauh dibelokkan. Kata Abah juga, bahkan dari sehari setelah meninggal baginda Nabi, bagaimana adalah Sa'ad bin Ubadah ingin menjadi Rijalul Ansor, yang menjadi khalifah. Aduh, kalian ini memang nggak ngerti sejarah. Terjadilah pertarungan. Bahkan sejak mulai lahir Nabi, Abroha, coba kamu kenali Abroha. Kenapa menghancurkan Ka'bah? Kenapa si Abroha bikin Ka'bah palsu di Yaman, Son'a? Sampai hari ini tuh orang Habib-Habib itu perginya ke Yaman tuh, hajian itu, umroh itu. Pahami coba. Jangan main benci aja pada orang, tapi orang-orang yang sudah menganalisa, meneliti sejarah, filologi, arkeologi, dan lain sebagainya. Kita ini bukan main-main. Bukan hanya masalah nasab yang dirusak kita ini, tetapi sudah masalah akidah dibelokkan. Akhirnya makan maaf, termasuk orang-orang Islam sendiri sekarang pesantren ini sebagai pengikut mereka dalam banyak hal. Sadar nggak sadar, akhirnya sama-sama tadi semua. Padahal dari mulai perang sebelum perang salib ke sini itu, bagaimana Islam dihancurkan dari dalam. Apalagi di Indonesia oleh Seno Korgronyo, Panderklas. Aduh, kalian tuh nggak ngerti siapa Seno Korgronyo itu, ya. Dia tuh sampai mengerti ilmu nahu, ilmu sorof, nah coba. Dan udah ratusan kitab yang dicetak di Beirut, Lebanon itu dipalsukan sudah. Dan kalian nggak ngerti siapa yang memiliki dana pencetakan di Lebanon itu. Sekarang kan udah terbuka. Ternyata mereka lah yang merusak isi-isi kitab-kitab kita. Diaji oleh orang kita. Dan dijadikan primbon oleh orang Islam. Coba, padahal dalamnya sudah diacak-acak. Nah coba marilah sekarang ini kita kembalikan pada diri. Ayolah, pada waktunya sekarang kita jangan lagi adalah namanya dengan hanya taklid buta dalam segala perkara. Karena sekarang ini adalah abad ilmiah. Maka kembalilah sebagaimana kata Allah. Wa ma yatabi'u aktsaruhum illa dhonna. Sesungguhnya manusia itu dulu banyaknya sangkaan saja dalam beragama. Inna dhonna la yubni minal haqqi syai'a. Sementara dhon itu tidak sama sekali tidak memberikan kebenaran walaupun sedikit. Innallaha alimun. Sesungguhnya Allah itu adalah maha berilmu. Artinya apa? Allah di akhir zaman ini adalah menggunakan ilmiah. Maka itulah kenapa kajian Abah gabungkan antara ilmu filsafat, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu antropologi, ilmu sosiologi, bahkan termasuk dalam ilmu bahasa, ilmu linguistik. Jadi maaf ya sahabat, kalau tafsiran Abah kepada Urkan berbeda dengan ulama kita dahulu. Bukan ulama dahulu itu tidak paham. Tapi untuk saat itu, ayat kauniyahnya belum ada. Beda dengan Abah hari ini. Bukan Abah lebih tahu daripada mufasirin itu. Ya, karena mufasirin itu maaf, coba kalau kalian lihat dari satu persatu. Ilmu nahu belum berkembang, ilmu sorof belum berkembang, ilmu mantek pun belum berkembang.
Bahkan ilmu tajwid di awal kan nggak ada. Nah, ilmu linguistik, nah ini yang dibutuhkan, ilmu linguistik. Bagaimana mengetahui sejarah bahasa? Dari mana? Misalnya kenapa? Contoh nih orang Islam sekarang. Kata Jibril saja, bingung. Padahal Jibril itu apa? Jibril itu dari ilnya itu siapa? Il itu Tuhan. Berarti Jibril itu sebenarnya penglihatan Tuhan. Dari semua. Tapi begitu disyariatkan, memang harus ada sosok kayak buruk. Buruk itu la ilaha illallah. Tapi begitu disyariatkan karena terbang, dibikinlah kuda. Karena Nabi pernah berkata, adalah yang disebut al-buruk itu, aman uritu bidabatin madunal bigol wa fauqan himar. Nah, dikira itu Nabi itu naik lebih besar dari bigol, lebih kecil dari bigol, lebih besar dari, dibikinlah kayak kuda. Tapi karena terbang katanya, karena mi'raj, dibikinlah sayap. Nah ini kan satu Islam ini. Dari belokkan jauh. Hanya ngira-ngira. Betul kata Allah. Wa ma yatabi'u aktsaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yubil. Sekarang kita harus uji dengan filologi. Bagaimana filologi itu dari manuskrip-manuskrip. Hati-hati manuskrip juga. Kita harus diuji kertasnya itu. Benar nggak dari zaman yang ada. Sekarang ada uji karbon. Bahkan di atas uji karbon udah menggunakan uranium, radium. Udah bisa 1 miliar tahun benda itu diketahui dengan pasti. Jadi sekarang ini maka kita ini orang Islam lu ketinggalan jauh. Karena nguplak aja masih al-kalamu wa'alabduk al-kalamu siapa kalamai ai. Udah bukan zamannya lagi. Sekarang ini ya ilmu linguistik itu perlu. Makanya tadi penafsiran pemfasirin yang generasi-generasi 500 400 Hijriah 500 Hijriah ya sulit karena mereka walaupun barangkali kasab dibuka oleh Allah saat itu tidak akan menyampaikan kan nggak ada ayat kauniyahnya hari ini Pak. Kenapa Abah sampaikan? Karena semuanya yang dulu pamali sekarang nggak pamali lagi. Karena sekarang ini segalanya udah didohirkan oleh bayangkan ngobrol jarak jauh aja telematika dulu zaman Nabi Sulaiman itu hanya dilakukan oleh zaman Nabi para aulia. Sekarang udah bikin HP. Tuh. Dulu teleportasi itu hanya menggunakan sekali ngedip Nabi Sulaiman memindahkan istana. Sekarang udah teleportasi, sudah menggunakan truk, dump truk, bahkan sekarang menggunakan drone. Ya Karim, hei Islam bangkit. Tadi semua masih nguplak dengan istilah-istilah 1000 tahun yang lalu. Kalian nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak usah jauh-jauh lah, selama kalian hidup sekarang usia berapa? 60. Segala hal selama 60 tahun kamu lihat. Mobil berubah nggak? TV berubah nggak? Semua berubah. Teknologi berubah. Sudah berapa teknologi yang hilang di dunia ini? Dari mulai kamera sudah hilang, ini wartel sudah hilang, ini hilang. Kamu menjadi saksi, bahkan di zaman kamu. Nanti coba 1000 tahun yang akan datang. Oh apa 1000 tahun akan masih ada. Buminya tidak akan hilang, manusianya yang diganti karena manusianya nggak siap-siap ya. Ini yang harus dipahami oleh kita sahabat. Marilah cerahkan. Bagaimana cara mencerahkan? Tadi kata Abah, perjumpaan dengan fi'il Allah dengan jasad, perjumpaan dengan asma Allah dengan hati, perjumpaan dengan ruh Allah sehingga kita sadar setiap hari kita dilayani oleh Allah. Ternyata yang ke kantor itu bukan aku, ternyata yang ke sawah itu bukan aku, ternyata yang sholat bukan aku, ternyata yang ada bukan aku. Ternyata barusan tukang gorengan itu bukan aku. Maka aku tidak akan menawar dia. Aku akan beri dia lebih karena bukan dia. Oh ternyata barusan tukang apa namanya itu. Cincau yang lewat itu yang teriak-teriak. Bah tuh, bah. Ternyata bukan dia. Ternyata dia gitu loh. Maka jangan lagi repot. Membeli dia itu adalah dari semua. Inilah cara dia nyamar. Jangan tertipu dengan penyamaran dia. Ingat, tidak ada yang lain. Allah itulah segalanya. Ingat itu. Tapi segalanya bukan Allah. Pada saat kau tunjuk, kullu syai'in halikun. Halikun. Kalau syai'un mah. Kullu syai'un halikun. Ila wajahu. Gitu loh. Kullu man fanin. Wa yabqa wajhuka rabbuka dzul jalali wal ikram. Nah itu ya. Inilah ya. Jadi ayo hidupkan jiwa. Duduk. Heningkan. Kemudian perjumpaan dengan ruh. Akhirnya kembalilah liko sempurna. Kembalilah rasa kepada rasa sampai kamu hilang rasa.
Setelah itu tidak ada lagi kata siapa berjumpa dan menjumpa. Tidak ada kata cari mencari, tidak ada kata ingat mengingat, tidak ada kata ma'rifat, tidak ada kata kenal mengenal. Siapa yang mengenal, siapa yang dikenal. Disitulah kamu akan merasakan. Abah tidak bisa ceritakan semuanya karena Abah pun lupa. Tadi di perkara yang itulah yang Abah masih bisa ceritakan pada saat perkara yang dalam perjalanan menuju ke situ. Setelah ke situnya, ya silakan. Tadi semua Abah sendiri apa yang bisa diceritakan karena sudah tidak ada, hilang. Nah, ini adalah hanya proses, ya. Cuma tahu-tahu rasanya nyaman aja, rasanya enak aja, rasanya susah dibayangkan kata Abah. Sampai Abah pernah ngomong ke seorang konglomerat Singapura, misal Alvin Lim tadi semua. Dia bilang, why Pak Asep ini always look happy? Dia bilang, ya I'm happy Pak. Sebetulnya what is the apa yang kamu punya katanya gitu. Saya bilang 1000 kali yang Bapak punya, sekarang 1000 triliun ya. 100 triliun dikalikan 1.000.000 kali ditukar dengan apa yang saya miliki, tidak akan saya jual. Dia kaget dia. What do you have? Itu sulit dibayangkan, dikatakan. Saya bilang tadi semua. Itu bahkan hari ini Bapak siapkan uang 1 triliun dan saya kembali kepada rasa itu. Saya lebih baik pulang pada itu. Sahabat, kalau kamu di mata kamu, di hati kamu, dunia ini udah gak ada harganya, barulah dunia ini akan siap-siap menjadi jongos pada kamu semua. Bukan kebalik, sekarang malah dunianya menjadi raja. Tadi iya dunia ngomong kok, dia bilang aduh bah, ini manusia ini mana imam mana makmum, pada saya kopral bah gitu kan. Emang dikira kamu dunia ini siapa sih? Apa nggak ngomong semuanya tadi semua? Saya tuh heran bah sama orang-orang sekarang katanya. Kan tadi semua saya kagok, mereka itu jenderal nggak sadar-sadar ya bah katanya gitu. Mereka jenderal nggak sadar tadi semua, malah kopral tiap hari pusing. Jenderal pusing mikirin kopral katanya, saya nggak ngerti katanya. Pak, alam ini semua ngomong Pak. Ya Allah ya Karim, coba kalau kamu biasakan membiasakan mendengarkan suara alam, mendengarkan suara dia dengan rasamu. Tentu ya butuh latihan sahabat, dan itulah yang disukai dan itulah yang dilakukan baginda Nabi di Gua Hiro sahabat. Makanya tadi jangan aneh, Nabi Muhammad itu belajar dari gua itu dari orang Jawa Barat gitu kan tadi. Itu juga pasti kamu marah gitu kan tadi. Nggak ada orang budaya Barat datang ke gua, cuma ada orang Pulau Jawa tadi semua, Pulau Nusantara lah tadi semua. Para ulia kita ini masuk ke dalam gua ya. Pangeran Penogoro di Gua Selarong, Syekh Muyi di Gua dari semua ya, Sunan Kalijogo di pinggir sungai, sama ya. Karena memang dari dulu begitu budaya Nusantara, karena budaya yang paling tua di dunia itu adalah di Nusantara ini gitu, tadi semua ya. Kalau kalian ngerti tadi semua, maka jangan aneh, suku bahasa yang paling banyak di kita 800 suku, 1200 bahasa, karena peradaban itu mulai di Nusantara. Bahkan mulai di Jawa Barat lah Nabi Adam itu turun, lahir semuanya. Sukabumi tempatnya. Kalian nggak ngerti lah, susah lah. Silakan berhayal. Mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.